Halo semua, pernahkah Anda mendengar ungkapan garam adalah emas putih? Mungkin terdengar seperti kiasan yang berlebihan, tapi percayalah, dalam sejarah peradaban manusia, garam pernah menjadi salah satu komoditas paling berharga, bahkan sejumput garam bisa lebih berharga dari sekeping emas. Bagaimana bisa? Mari kita telusuri kisahnya. Sebelum adanya kulkas dan teknologi pendingin modern, garam memegang peran vital yang tidak bisa digantikan. Bayangkan hidup di masa lalu, tanpa garam, daging dan ikan hanya akan bertahan beberapa hari sebelum busuk. Garam adalah satu-satunya juru selamat yang memungkinkan manusia menyimpan cadangan makanan untuk menghadapi musim dingin yang panjang, atau untuk perjalanan jauh yang menuntut pasokan makanan yang awet. Ini bukan hanya tentang kelangsungan hidup lokal, tapi juga tentang perdagangan global. Tanpa kemampuan garam untuk mengawetkan, pengiriman komoditas pangan antar benua akan menjadi mustahil, menghambat pertukaran budaya dan ekonomi yang membentuk dunia kita. Tapi nilai garam tidak berhenti di situ. Saking berharganya, garam bahkan digunakan sebagai alat pembayaran. Tahukah Anda bahwa kata gaji dalam bahasa Inggris, yaitu salary, berasal dari bahasa Latin salarium? Salarium merujuk pada jatah garam yang diberikan kepada prajurit Romawi sebagai bagian dari upah mereka. Ini menunjukkan betapa esensialnya garam di zaman itu, setara dengan uang tunai. Dan di Afrika Sub-Sahara pada abad ke-6, pedagang Moor menukar garam dengan emas dalam berat yang sama persis, 1:1. Sebuah keseimbangan yang mencengangkan antara dua komoditas yang kini memiliki nilai yang jauh berbeda. Garam juga menjadi simbol kekuasaan dan alat kontrol bagi para penguasa. Karena semua orang membutuhkan garam, kerajaan-kerajaan kuno menggunakan garam untuk mengumpulkan kekayaan dan mengontrol rakyatnya melalui pajak. Kekaisaran Tiongkok kuno, misalnya, sebagian besar membiayai pembangunan tembok besar yang ikonik dari pajak garam. Pajak garam yang tidak adil bahkan menjadi pemicu utama beberapa peristiwa bersejarah yang paling signifikan. Ingat Revolusi Prancis? Salah satu faktor pemicunya adalah gobel, pajak garam yang memberatkan rakyat. Atau Salt March yang dipimpin Mahatma Gandhi di India, sebuah gerakan perlawanan non-kekerasan terhadap monopoli garam Inggris yang akhirnya mengguncang kekuasaan kolonial. Sungguh luar biasa, bukan? Komoditas sederhana ini memiliki dampak geopolitik yang begitu besar. Lalu, mengapa nilainya jatuh drastis sekarang? Dulu, mendapatkan garam adalah pekerjaan yang sulit dan melelahkan. Garam harus ditambang secara manual dari deposit darat atau melalui proses penguapan air laut yang lambat dan memakan waktu. Namun, seiring ditemukannya teknologi penambangan industri dan transportasi modern, produksi garam menjadi masif dan murah. Apa yang tadinya merupakan emas putih dan komoditas mewah, kini menjadi salah satu bumbu termurah yang hampir selalu ada di setiap dapur kita. Jadi, mari kita bandingkan nilainya. Di era kuno, garam adalah pengawet vital dan obat, menjadikannya komoditas mewah, emas putih. Pada abad pertengahan, ia bertindak sebagai alat tukar dan upah, setara dengan logam mulia. Dan di era modern ini, garam hanyalah penyedap rasa, sebuah komoditas dasar yang murah. Sebuah perjalanan nilai yang benar transformatif. Sebuah fakta unik yang masih relevan hingga kini. Ungkapan dalam bahasa Inggris worth one as salt masih digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bekerja dengan sangat baik dan layak mendapatkan upahnya. Ini adalah pengingat betapa berharganya garam di masa lalu. Begitulah kisah menarik tentang garam. Dari emas putih yang menentukan nasib kekaisaran hingga menjadi bumbu dapur yang kita anggap remeh. Ini menunjukkan bagaimana nilai sebuah komoditas bisa berubah drastis seiring perkembangan peradaban dan teknologi. Apakah Anda terkejut dengan sejarah garam ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa, jika Anda menyukai video ini, klik tombol suka dan berlangganan untuk lebih banyak kisah sejarah menarik lainnya.